Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Bukan manusianya yang dipaksa untuk menyesuaikan pekerjaan. Kalau kita bekerja dengan posisi yang tidak sesuai ergonomi, maka tubuh akan jadi cepat lelah, otot sakit, bahkan dapat menimbulkan cedera seperti mengangkat beban dengan cara yang salah ataupun sering membungkuk di dekat tempat kerja. Dan kalau kita menyesuaikan posisi yang ergonomi, maka kerjaan lebih ringan dan aman. Semua itu berhubungan langsung dengan produktivitas kerja. Dengan postur tubuh yang ergonomis, tubuh tidak cepat lelah, jadi pekerja bisa lebih lama dan lebih efisien. Kalau bengkel tertata dengan baik, ada ventilasi, cahaya yang cukup, dan proses kerja nyaman, konsentrasi kita tidak dapat terjaga dengan baik. Akhirnya, hasil kerja lebih maksimal dan kesehatan pekerja juga terjaga dengan baik. Jadi, ergonomi bukan soal tentang kenyamanan, tapi juga investasi untuk produktivitas. Di bengkel, penerapan ergonomi sangat penting. Misalnya saat kita ingin memperbaiki mesin, kita harus menggunakan meja yang tingginya setara dengan badan kita agar badan kita tidak cepat pegal. Yang kedua, ventilasi juga sangat diperlukan agar kita tidak selalu menghirup udara bahan kimia yang menyebabkan kita kesusahan untuk bernapas. Dan yang ketiga, pencahayaan juga sangat dibutuhkan agar kita dapat melihat dan jangan sampai terlalu silau karena bisa membuat mata kita menjadi sakit. Halo semuanya, selamat datang di video kami, video kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang ergonomi, khususnya di lingkungan bengkel. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, bagaimana sih ergonomi itu mempengaruhi pekerjaan di bengkel dan juga bagaimana ergonomi itu mempengaruhi produktivitas dan kenyamanan. Yuk ikutan keseruan kami di Bengkel Honda. Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey, mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, you'll be back in the morning when the sun starts to rise. Take me back to the ground, 'cause girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted, you're acting like a magnet. You pull me in. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing else to lose, and I'm down for this. If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene. Table for two. Ganggunya waktunya sebentar. Kalau misalkan Kami boleh izin wawancara loh. iya 1 sampai ya nggak banyak sih bang pertanyaannya. Mau nanya ke abang-abang sekalian. Kalau misalkan gini, kan abang kan kerja kan sambil bungkuk, kadang duduk gitu kan. Itu abang ada ngerasa kayak stres gak atau kayak pusing lah gitu, ganggu ya konsentrasi abang gitu kalau misalkan udah terlalu lama mengerjain dalam keadaan bungkuk atau misalkan ya nggak kurang memadai lah gitu. Kalau dari abang sendiri gimana? Pegel badan juga. Kalau stres sih enggak, cuma ya pegel aja lah. Boleh lanjut ya.
Iya. Itu kalau boleh tahu Bang, bagian tubuh mana aja kayak misalnya punggung, leher, bahu, tangan yang paling sering terasa terbebanin pas Abang lagi bekerja? Entah posturnya tidak nyaman, ada nggak keluhan itu yang sifatnya sementara atau berkelanjutan? Palingnya sementara, paling sering ya pinggang lah kak. Pegel ya. Terus Bang, pernah nggak kejadian kayak situasi itu di mana akibat postur tubuh pas kerja ada kelelahan otot yang ngebuat Abang tuh harus menghentikan pekerjaannya sementara, jadi menurunkan kualitas hasil kerja Abang? Boleh dijelaskan nggak Bang contohnya tuh apa? Ya ada kak, ya paling sering itulah tadi kak, pinggang. Kalau pinggang itu udah pegel ya kan, capek udah ya kerja. Bisa Abang ceritakan apakah pernah ada pengalaman di mana lingkungan bengkel yang tidak nyaman, misalnya panas atau bising? Langsung membuat Abang kehilangan konsentrasi sehingga pekerjaan jadi lebih lama selesai. Nah, pernah waktu itu deh, cuacanya panas banget. Jadi panasnya itu bikin gerah, keringat terus keluar, jadi agak susah fokus gitu. Nah, waktu nyetel klep motor, tangan licin, baut sempat jatuh 2 kali. Nah, biasanya kerjaan kayak gitu udah bisa kelar cepat. Tapi karena adanya kepanasan dan nggak nyaman, malah jadi lebih lama. Jadi emang kalau tempatnya panas dan bising, konsentrasi juga gampang buyar gitu. Menurut Abang, bagaimana suasana lingkungan kerja bengkel seperti pencahayaan, kebisingan, ventilasi, dan suhu ruangan? Apakah itu mempengaruhi kenyamanan serta tingkat konsentrasi Abang selama bekerja? Untuk suasananya sendiri sebenarnya udah lumayan enak sih dek buat kerja. Karena pencahayaan cukup terang, kemudian lampu-lampunya juga banyak dan ada cahaya dari luar juga. Cuma kalau siang panas itu lumayan terasa karena atapnya dari seng. Lalu untuk menyebabkan aku bisa menunjang kinerja Abang. Nah, nih, Abang menggunakan kursi dan tidak menggunakan kursi, apa perbedaannya Abang rasakan? Kelas ya kalau menggunakan kursi dia bang, ya pinggang nggak sakit. Tapi kita kalau nggak menggunakan kursi kan, ya kaki pegel kita. Apakah lebih efisien Bang? Misalnya menggunakan kursi, tapi menunjang kinerja Abang, efisien nggak Bang? Efisien sih bang. Berarti tidak mengganggu kinerja Bang ya dengan menggunakan kursi. Aku mau nanya sebelumnya, kan tadi kan aku udah nanya ke abang-abang di sini kayak misalkan dari kerja yang dalam keadaan kayak jongkok gini gitu, nggak pakai bangku itu tuh ada mengganggu kegiatannya apa enggak gitu kan, kayak misal kayak pegel atau agak stres, pusing atau kayak gimana dan lain-lain gitu kan. Kan jawaban dari abangnya mungkin ada yang enggak, dan ada yang nyaman, ada yang enggak. Kalau dari kakak sendiri ada nggak dari teman-teman di sini yang kayak mungkin cerita ke kakak atau gimana tentang keadaan mereka, kayak entah dari kerjanya karena mungkin nggak ada bangku yang kurang memadai gitu, ada cerita ke kakak atau enggak gitu? Kayak ya tadi yang aku bilang kayak pusing dan lain-lain gitu. Ada nggak ya cerita ke kakak tentang kayak gitu? Kalau mekanik kan dia sehubungan SOP-nya memang tidak pakai bangku kan, karena dia akan bongkar semuanya. Kalau dia pakai bangku dia nggak bisa pretelin semuanya, dia nggak bisa cek. Jadi mereka makanya disediain bangku kecil seadanya. Jadi saat satu posisi dia bisa duduk, tapi pada posisi yang lain dia nggak bisa duduk. Makanya tidak disediain bangku. Namun dia disediain bangku kecil seperti itu supaya pada satu posisi dia bisa duduk melegakan badannya. Namun kalau apa yang lainnya enggak. Nanti dia kalau misalnya ini kan sebenarnya SOP-nya ini ditinggiin. Jadi bisa diberdiriin. Nah, memudahkan mekanik kita supaya tidak pegal seperti ini jongkok, ini ditinggiin, mereka bisa sambil berdiri. Nah, cuman mekanik kita nggak mau ribet, makanya mereka tidak naikkan. Sesungguhnya perusahaan sudah menyediakan fasilitas supaya mereka lebih enak bekerjanya dengan menaikkan tiang merah ini. Jadi mereka berdiri ngerjainnya, jadi nggak perlu jongkok. Cuman mekanik kita biar cepat dan simpel, karena apalagi kalau misalnya banyak antrian bengkel ya kan,
supaya tidak memakan waktu banyak. Jadi mereka buat sesimpel mungkin supaya konsumen puas, bisa langsung lihat ke dalam juga saat dikerjakan. Oh, jadi di sini konsumen boleh lihat pas lagi kerja gitu. Bener. Dan SOP-nya dia kalau mau pergantian oli, kita nggak langsung ganti. Kita panggil konsumennya, kita kasih lihat botolnya masih dalam kemasan belum buka label, dan hasil oli yang dikeluarkan kita kasih tunjuk kepada konsumen. Jadi si konsumen puas melihat keadaan sepeda motornya, dan kita juga merasa nyaman dengan pelayanan kita kasih yang terbaik pada konsumen, karena kepercayaan itu nomor 1. Oke, baik, terima kasih ya Kak sebelumnya. Jadi menurut kakak itu keselamatan kerja itu seberapa penting kak? Keselamatan kerja itu 100% penting, sangat penting. Nah sebelumnya pekerja di sini punya keluhan nggak selama dia bekerja di sini? Semua sistem karyawan kita, kalau keluhan kayak bagian kami penjualan pasti ada ya, karena nggak capai target, kurangnya konsumen kita datang ke sini, karena mungkin mereka belum tahu kita ada di Setiabudi. Dan yang di bagian mekanik, kalau keluhannya sih pasti ada, ya kan. 1-2 pasti ada konsumen mungkin merasa kurang puas atau kurang nyaman gitu kan. Tapi kita tim Setiabudi, PT Suprajaya Abadi, semua karyawan PT Suprajaya Abadi berkomitmen melayani 100% dengan hati yang tulus, supaya sampai ke hati konsumen seperti kepuasan di hatinya gitu. Jadi dengan pelayanan terbuka, kita bisa kasih fasilitas terbuka kepada konsumen. Jadi konsumen nggak merasa tertipu. Contohnya kayak mekanik ya kan, apa yang perlu diperbaiki di sepeda motornya itu kita kasih tunjuk langsung. Seperti ganti oli, kita langsung kasih tunjuk oli bekas lamanya sama oli barunya dari label yang masih terkunci. Begitu juga di tim penjualan, kita kasih langsung to the point, diskon, promo pembelian cash maupun kredit. Dia merasa puas. Mungkin ini pertanyaan terakhir kak. Nah, mungkin di dunia pekerjaan itu pasti ada yang namanya kecelakaan kerja. Nah, bagaimana cara kakak itu menanggulangi kecelakaan kerja di bengkel PT Honda ini? Kalau di dunia pekerjaan pasti ada ya, sedikit banyaknya ada namanya kayak apa kecelakaan ini. Tapi kalau di kami ya kecelakaannya dari 100% mungkin 10%. Bisa dibilang pun nggak ada gitu kan. Kayak di penjualan paling kena PHP konsumen lah, katanya oke, rupanya nggak jadi. Udah kita lobby berbulan-bulan, ujung-ujungnya nggak jadi. Kita minta diskon sama pimpinan sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya nggak jadi. Kalau untuk kecelakaannya nggak ada. Tapi kalau kayak di mekanik bengkel sih nggak ada ya. Mungkin itu aja pertanyaan dari kak. Terima kasih. Sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara dan aplikasi yang telah dilakukan, kondisi ergonomi lingkungan fisik pada bengkel Honda PT Suprajaya Abadi ini tergolong cukup baik, di mana dapat dilihat bahwa kondisi fisik para pekerja ini sehat. Namun memang mereka sering mengalami pegal-pegal karena saat bekerja postur tubuh mereka ini itu kurang tepat. Mereka sering membongkok ataupun jongkok saat bekerja. Meskipun demikian, diketahui bahwa para pekerja ini tidak mengalami stres karena pekerjaan. Sebenarnya pihak bengkel ini itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Mereka itu memberikan kursi dan juga alat untuk meninggikan ataupun merendahkan motor supaya para pekerjanya tidak perlu membongkok ataupun menjongkok saat bekerja. Tetapi para pekerja itu tidak menggunakan alat tersebut karena mereka menganggap bahwa jongkok ataupun membungkuk ini itu membuat pekerjaan mereka lebih praktis dan leluasa. Diketahui juga bahwa kecelakaan kerja pada bengkel ini itu sangat jarang terjadi. Pihak bengkel ini itu mengutamakan kenyamanan dan juga selalu terbuka untuk saran dan juga masukan dari para pekerja ini. High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage